Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini dalam semangat belajar kalian. Mudah-mudahan kalian diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang berbahagia, anak-anakku yang saleh dan salehah, apa kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku masih tetap semangat di pagi hari ini. Ya, semuanya sudah pada makan, sudah sarapan pagi ya tadi ya? Alhamdulillah sudah sarapan pagi. Dan hari ini nanti sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kira-kira siapa hari ini yang tidak masuk anak-anak? Masuk semua ya? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ya? Masuk semua ya? Oke, alhamdulillah. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kita baca doa dulu yang akan dipimpin oleh ketua sekolah, ketua kelas. Pada Mbak Nanda, silakan untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Terima kasih Mbak Nanda telah memimpin doa seperti biasa. Sebelum kita mulai ke pembelajaran selanjutnya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai pembiasaan kita dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme. Silakan Mbak Putri dipimpin teman-temannya. Berdiri. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam hitungan 2. Hiduplah Indonesia Raya, 2. Indonesia tanah airku. Mbak Putri sudah memimpin yang namanya lagu Indonesia Raya. Selanjutnya seperti biasa sebelum kita mulai pembiasaan kita membaca surat-surat pendek. Silakan Mbak Lid dipimpin teman-temannya untuk membaca surat Al-Fatihah. Biasa, mari kita membaca Al-Fatihah sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah memimpin yang namanya pembacaan surat Al-Fatihah. Seperti biasanya sebelum kita mulai pembelajaran di kelas 6 ini, kita membaca surat-surat pendek dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang berbahagia, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya toleransi, yaitu adalah akhlak yang baik terhadap non-muslim. Pak Fadil, sebelum yang namanya ke pembelajaran selanjutnya, Pak Fadil mau tanya, apa itu toleransi Mbak Putri? Sikap saling menghargai dan kerjasama antara kelompok masyarakat dengan beragam perbedaan. Ya, itu adalah toleransi. Kita harus saling menghargai. Tidak boleh kita itu egois. Ya, nggak boleh apa kita menang. Nah,
sakarepe dhewe nggak oleh. Karena kita hidup itu yang namanya bersama. Itu ya Mas Adi? Hidup itu bersama-sama. Ya, ke dalam bersamaan itu mesti antara Mas Pandi dengan Mas Angga juga berbeda. Ya, tidak mungkin sifatnya Mas Angga dengan Mas Pandi itu sama. Nah, di dalam kesamaan itu ada perbedaannya, itu dinamakan toleransi. Ya, menghargai, menghormati, seperti itu. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kalian memahami yang namanya toleransi akhlak yang baik terhadap yang namanya non-muslim. Karena kita hidup di Indonesia, pertama hidup di Trenggalek ini, pasti kita yang namanya memiliki perbedaan karakter, perbedaan keyakinan. Nah, jangan sampai dalam perbedaan ini kita menimbulkan yang namanya permusuhan. Nah, di sini kalian dituntut untuk bisa memahami apa sih itu sebenarnya toleransi itu. Ya. Nah, perhatikan. Toleransi merupakan sinonim dari kata tasamuh yang memiliki arti suatu sikap terpuji dalam pergaulan di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batas-batas yang digariskan oleh ajaran Islam. Menurut pengertian umum, toleransi adalah suatu sikap menerima dan damai terhadap apa yang terjadi atau sikap menghormati orang lain untuk melaksanakan hak-haknya. Ya, diperhatikan semuanya. Ini sikap menerima dan damai. Kita tidak boleh yang namanya sewenang-wenang. Tidak boleh. Kita hidup itu harus saling menghormati. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah, para ulama. Begitu Mas Diki ya. Paham semuanya? Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Mas Pandi? Ada yang ditanyakan? Coba. Ya, silakan Mas Pandi. Saya sedang liburan, saya pergi ke rumah saudara saya yang non muslim. Setiap hari Minggu saya diajak ke gereja. Apakah saya menolak ajakan tersebut atau saya keluar dari Islam, Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus. Pertanyaan dulu untuk Mas Pandi. Ya. Setiap hari Minggu ataupun hari-hari besar di agama non muslim atau non Islam itu punya yang namanya satu kegiatan ritual. Nah, Mas Pandi itu setiap liburan atau hari libur itu berkunjung ke keluarganya. Nah, kebetulan keluarganya Mas Pandi ada yang non muslim. Nah, setiap minggu Mas Pandi diajak ke gereja. Kira-kira ada yang mau bisa bantu Pak Fadil menjawab pertanyaan ini? Kira-kira bagaimana? Dilarang atau tidak Mas Pandi ikut ke gereja? Mbak Putri, mau jawab atau tidak? Mbak Olip? Tidak apa-apa Mas Pandi, selagi Mas Pandi tidak mengikuti kegiatan ritual beribadah di gereja. Ikut gak apa-apa, lihat gak apa-apa, tapi tidak ikut-ikutan. Seperti itu. Ya. Jadi walaupun ke gereja, ya, kemudian contohnya seperti Mas Pandi ini kan punya saudara non muslim, ya, kemudian diajak ke gereja, terus kemudian di sana Mas Pandi tidak membuat kerusuhan, tidak menjelek-jelekan kepercayaannya saudaranya Mas Pandi, itu tidak apa-apa, ya, dan Mas Pandi juga tidak ikut-ikut.
Tidak apa-apa. Yang penting kita menghormati. Itulah toleransi. Mesti kemarin ya kita sudah yang namanya menemukan beberapa gaya belajar kalian ya. Gaya belajar kalian kita sudah melakukan asesmen diagnostik kemarin ya. Maka dari itu terbentuklah beberapa kelompok. Yang pertama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 itu adalah kelompok yang namanya ciri murid memiliki gaya belajar yang visual ya, senangnya melihat, kemudian baru bisa memahami apa yang dia lihat. Kemudian kelompok 2 yaitu auditori, yaitu adalah senang mendengar, sekali mendengar informasi dia langsung paham. Kemudian yang kelompok 3 adalah kinestetik, itu suka yang namanya melakukan perang, seperti itu baru dia paham ya. Nah dari kelompok 3 kelompok ini memiliki yang namanya gaya belajar yang berbeda-beda dan juga memiliki yang namanya proyek yang berbeda-beda. Nanti kelompok 1 ini adalah nanti mendengarkan satu yang namanya audio dari Pak Fadil. Kemudian ini kelompok 2, kalian melihat poster yang ada di sini nanti dibuat yang namanya mapping. Dibuat di sini Pak, ya. Garis. Kelompok 3 yaitu adalah silakan kalian yang namanya buat satu peran ataupun drama tentang hidup bertoleransi. Itu ya. Silakan bukunya dibuka. Baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab dah. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan Penuh Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab dah. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa, kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba, hari makannya syukuran Hitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara tatapan tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua duduk. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra. Nanti aku habisin. Kalau di Islam, tiap pulang lagi pasti sholat ya? Iya toh, di Islam kita saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap, Om Nur. Baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab dah. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir, nanti kalian akan aku temani. Syukuran Hitanan Indra. Acara dimulai.
Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menghargai perbedaan, pelaksanaan sikap toleransi di lingkungan. 1. Menghormati orang yang sedang beribadah. 2. Tidak membuat gaduh saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah. Terus 2. Pelaksanaan sikap toleransi dalam bergaul. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita pahami toleransi beragama. Suatu hari Indra sedang mengadakan syukuran kita, kemudian Indra mengajak teman-temannya yang ada di sekolah, yaitu Okto, Nadia, dan Donita. Okto beragama Kristen, Nadia beragama Islam, dan Donita beragama Konghucu. Poin-poin yang saya ambil dari cerita di atas adalah 1. Indra tidak membeda-bedakan teman-temannya ketika mengajak hadir di dalam acara khitanan. Kawan-kawan, besok hari Ahad kita bermain bola voli bersama. Ayo, kita bermain bola voli di halaman antar sekolah ya. Oke, nanti kita bermain bersama-sama ya. kita refleksi bersama teman-teman dan anakku yang soleh dan soleha, bahwasanya toleransi itu adalah satu pegangan kita, pedoman kita dalam hidup bersama di lingkungan, baik itu lingkungan sekolah maupun itu lingkungan masyarakat. Seperti itu. Kira-kira kalau di lingkungan sekolah apa, Mbak Olip? Toleransi yang kita terapkan tadi apa kalau di lingkungan sekolah? Apa, Mbak Nanda? Menaati tata tertib. Ya, menaati tata tertib di sekolah. Masuk jam berapa? Jam 7. Ya terlambat, tapi terlambat memang lah. Masuk jam 7 kok. Apa? Ke sekolah jam 8. Ya, jangan sampai seperti itu. Kira-kira dari pembelajaran ini apa itu toleransi, Mas Angga? Apa itu toleransi tadi? Apa Mbak Olip toleransi? Toleransi yaitu kita menghargai dan menghormati keputusan orang lain. Ya, toleransi itu adalah kita menghormati dan menghargai keputusan orang lain. Ya. Jadi catatan evaluasi kita pembelajaran hari ini adalah kita tidak boleh sewenang-wenang, tidak boleh yang namanya hidup seenaknya sendiri, benar sendiri, egois, tidak boleh. Jangan sampai kita egois kemudian merugikan orang lain, satu. Yang kedua, merugikan diri kita sendiri. Jangan sampai seperti itu. Gitu ya, Mas Diki? Kira-kira senang atau tidak Mas Diki pembelajaran hari ini? Senang. Semuanya bagaimana pembelajaran ini? Alhamdulillah. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, ya, mari kita tutup dengan bacaan doa. Silakan Ketua untuk memimpin bacaan doa. Ya. Bismillah.